Baik, hari ini kita mau membahas karakteristik disertasi ya. Apa itu yang dimaksud dengan disertasi? Nah, sebagaimana kita harus pahami, disertasi itu memiliki tuntutan KKNI level 9, ya, di mana mahasiswa doktor itu mesti mampu menemukan, menciptakan, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan karya yang lebih kreatif, baru, original, dan teruji. Dan pendekatan yang dilakukan itu sudah lebih complicated, yaitu pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner, di mana satu topik, tema, dan kajian itu dilihat dari berbagai perspektif. Ya, seperti kalau kita di program Doktor Ekonomi Syariah, maka tema yang sedang kita bahas, misalnya kita mau membahas tentang financial technology, maka kita bisa membahasnya dalam konteks ilmu ekonomi misalnya. Fintech itu menggunakan ilmu ekonomi apa yang cocok untuk kita bahas, misalnya kalau berkaitan dengan bagaimana meningkatkan adopsi fintech ya dalam konteks masyarakat. Kemudian bisa kita gunakan pendekatan ilmu keislaman ya karena kita ekonomi syariah ya. Nah, dalam konteks keislaman, adopsi fintech syariah itu kira-kira bisa kita lihat dalam perspektif ilmu syariah yang mana, ilmu keislaman yang mana gitu ya. Nah, lalu kita lihat konteks berikutnya adalah kontribusi dalam konteks masyarakat Indonesia karena kita membahasnya kan di Indonesia ya, lokusnya ada di Indonesia. Nah, maka ini kita lihat seperti apa nanti kontribusi penelitian kita bisa menambah misalnya tadi adopsi ya, bisa menambah market share penggunaan fintech syariah di Indonesia. Nah, dari sisi yang lebih dalam lagi kita lihat ya, karakter disertasi itu dia memang syarat ya untuk tugas akhir seorang doktor. Dan yang paling penting biasanya kita kontribusi akademiknya mesti signifikan ya. Tidak boleh sebuah disertasi itu tidak punya kontribusi akademik yang signifikan. Nah, berikutnya disertasi itu ditulis ya dengan tujuan menghasilkan teori baru, menyempurnakan teori yang ada, atau memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam bidang ilmu tertentu ya atau minimal kita bisa menawarkan sebuah konsep ya bisa menawarkan sebuah pengetahuan baru ya dari apa yang sudah ditawarkan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan tema atau topik yang kita bahas. Kemudian disertasi itu memuat kajian yang mendalam ya berbasis teori. Jadi nanti teori yang kita gunakan ada grand theory, ada middle theory, lalu ada fly theory ya. Nah, teori-teori yang kita gunakan itu didukung dengan fakta-fakta empiris ya. Dan disertasi itu berbasis pada kajian akademik dan riset yang kuat ya, tidak dengan asumsi-asumsi semata. Kemudian dari sisi metode penelitiannya, disertasi itu menggunakan metode yang terukur ya, sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah dan relevan dengan bidang ilmu yang diteliti. Bisa saja nanti penggunaannya menggunakan kualitatif, bisa kuantitatif, bisa juga campuran mixed method, gitu ya. Bisa kualitatifnya dulu, baru kemudian kita hitung dengan kuantitatif. Bisa kuantitatif dulu, lalu kemudian kita jelaskan dengan kualitatif. Bisa juga simultan secara bersamaan, ya, mana yang kita kehendaki. Nah, lalu berikutnya disertasi itu menghendaki adanya novelty atau kebaruan. Ya, disertasi itu harus mampu menghasilkan temuan baru yang punya kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, dia bisa menghasilkan teori baru atau menyempurnakan teori yang ada atau malah mungkin dia bisa membatalkan ya atau membantah teori yang selama ini sudah berkembang ya. Jadi kebaruan di situ ya paling rendah kebaruan pengetahuan ya. Ada pengetahuan baru yang kita sumbangkan dalam ranah keilmuan yang menjadi topik atau tema penelitian kita. Nah, kemudian ya di disertasi itu pengujinya terdiri dari profesor atau doktor yang berpengalaman dengan kualifikasi kepangkatan dan keilmuan tertentu dan ahli di bidang yang diteliti. Ya, kemudian dari sisi referensi dan daftar pustaka mesti menggunakan literatur akademik yang berkualitas, ya, relevan dan paling tidak ada minimal 60 referensi lah ya dari sumber ilmiah yang valid dan otoritatif ya maksudnya jangan kita mengutip tidak dari sumber aslinya atau sumber langsungnya. Jadi kalau kita mengutip Creswell misalnya, maka harus bukunya Creswell yang kita teliti.
Kalau misalnya kita ambil dari hadis misalnya, hadis hadis riwayat Bukhari misalnya, harus kita ambil dari buku hadis ya, jangan diambil dari buku-buku yang lain. Nah, kemudian dalam hal kolaborasi dengan pembimbing di S3 ini peneliti atau mahasiswa harus lebih mandiri ya. Dosen pembimbing hanya berperan sebagai fasilitator. Nah, kemudian struktur penulisan disertasi itu formatnya mulai dari judul ya, kemudian pendahuluan ya, kajian literatur, metodologi, kemudian ada analisisnya, hasil dan pembahasan di situ dan kesimpulan ya. Dan ini nanti sesuai dengan sistematika pembahasan di kampus masing-masing.